Engkau curahkan dalam hidup kami. Mengucap syukur sepanjang minggu kami boleh beraktivitas, kami boleh melihat campur tangan Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami mengucap syukur Engkau Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan yang baru. Sehingga pada pagi hari ini kami ada di tempat ini. Semua oleh karena kasih kemurahan-Mu. Sebab itu Tuhan kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Raja kami. Engkau adalah sumber segala-galanya bagi kami. Sebab itu Tuhan pagi hari ini kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami rindu Tuhan, Engkau Allah hadir tengah-tengah kami. Engkau hadir dalam setiap hati kami. Kami rindu berkat-berkat yang daripada Engkau. Terlebih kami rindu Tuhan memberikan yang terbaik lewat setiap pujian penyembahan kami. Sebab yang kami tahu Tuhan, tak kalah Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau Allah yang mengerjakan yang terbaik bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan yang datang dengan banyak segala pergumulan. Kami percaya Tuhan menjadi jawaban bagi kami semua. Kami boleh dikuatkan, kami boleh dihiburkan, kami boleh diteguhkan. Sebab itu Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, melalui hamba-Mu Tuhan akan juga taruh perkataan-Mu bagi kami. Sehingga iman kami dikuatkan, pengharapan kami diteguhkan di dalam Tuhan. Bahkan kasih kami bertambah-tambah di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan ada dan kami percaya berkat Tuhan mengalir bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Aduh kurang semangat nih. Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita memiliki kuasa yang sungguh besar. Amin. Amin. Mari kita bersorak memuji Tuhan kita. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Iblis kebesaran, kalahkan tipu dayanya.
Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Begitu besar anugerah-Mu Tuhan buat kami. Kami mau selalu bersyukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh besar, sungguh ajak tiada hentinya.
aku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Haleluya. Kita sediakan hati dan hidup kita untuk firman Tuhan. Biar Tuhan berbicara kepada kita sekalian. Karena firman Tuhan itu menjadi mutlak kebutuhan rohani kita. Dan tidak ada seorang pun yang mengabaikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pribadi Tuhan sendiri, dan Dia ada di tengah-tengah kita. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan dengan membawa segenap tubuh, jiwa, dan roh kami, untuk kami menjadi satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Maka hanyalah firman dalam urapan kuasa Roh Kudus yang akan nanti menyucikan kami sekalian dan membuat kami menjadi hidup yang diterima oleh Tuhan, hidup yang diperkenankan oleh Tuhan, menghadap hadirat-Mu, menghadap takhta-Mu, dan kami akan mendapatkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang indah yang dari Tuhan. Keberkatan sorga Tuhan limpahkan atas kami. Haleluya, haleluya. Roh Kudus menguasai kami semua, dan kami mau buka hati bagi-Mu dalam kuat kuasa firman. Terima kasih urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman. Urapi kami semuanya, dan kami di dalam pimpinan kuasa Roh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Kita yang mau terima firman, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita berada di rumah Tuhan dalam kita memuliakan dan membesarkan nama daripada Tuhan. Kita bersyukur kita diberi kekuatan, diberi kesehatan oleh Tuhan, sehingga kita boleh ada sampai pada saat ini. Haleluya. Saudara, saya duduk tadi dan saya berpikir ini sesuatu yang luar biasa, anugerah Tuhan. Kita boleh berada di hall ini, di gedung ini, dalam kapasitas yang indah, yang mewah, saudara, yang sangat nyaman, dan itu adalah kasih Tuhan bagi kita sekalian. Lalu kita jarang-jarang kebaktian, rugi sekali, saudara. Dan itu betul-betul rugi kalau kita tidak menikmati anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Saya beberapa waktu ada di beberapa gereja, dan saya selalu ingat Ebenezer. Saya berpikir Ebenezer masih the best gedungnya. Haleluya. Ya. Satu waktu saya berada di satu gereja masih pakai kipas angin.
kebetulan diputar, hadap lagi ke saya. Waduh, saya jadi pusing saudara ya. Pusingnya apa? Nanti anginnya datang, saya yang pusing saudara. Karena masuk angin. Dia punya fan. Sekarang kita dengan full AC yang ada, lalu kita tidak lagi datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu rugi saudara. Itu sangat-sangat rugi. Ya, tapi kalau kita datang kepada Tuhan dalam kebaktian kita pagi ini, dalam peribadatan kita pagi ini, kita akan merasakan satu kenyamanan dan satu keberkatan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Haleluya. Dan semua yang saya katakan tadi itu sesuatu yang mutlak Tuhan berikan. Tidak mungkin bagi manusia, tapi bagi Tuhan adalah yang mungkin. Sebuah ayat emas di Lukas 1 ayat 37. Lukas pasal 1 ayat 37 disebutkan di sini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Ayat ini bukan sekedar ditaruh begitu rupa dan kemudian kita membaca berulang-ulang lalu tidak masuk dalam hati, lalu lupa kita dengan ayat ini. Tetapi ayat ini kembali diingatkan kepada kita bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hidup yang Tuhan berikan pada kita mustahil kalau bukan dari Allah. Dia berikan hidup kita sampai hari ini dengan usia yang ada. Itu karena Tuhan, dan harus kita ketahui dan harus kita hargai. Itu karena Tuhan. Ya, karena Tuhan. Sementara kita beribadah kepada Tuhan, satu waktu setia, satu waktu tidak. Saudara, tapi Tuhan tetap menyatakan keajaiban pertolongannya atas kita sekalian. Itu Tuhan yang luar biasa. Ya, Dia penuh kasih, saudara. Dia penuh dengan kasih sayangnya yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Dan bicara soal bagi Allah tidak ada yang mustahil, di Lukas 1 ada satu bagian. Ya, ada satu bagian di mana seorang imam namanya Zakaria dan istrinya namanya Elisabet. Dua-duanya sudah usia tua. Dan dari kehidupan berumah tangga tidak mungkin mereka memiliki anak lagi. Karena sudah tua dan Elisabet lagi mandul. Sehingga secara manusia itu tidak mungkin. Sesuai dengan tema selama 3 bulan di gereja ini, terobosan, maka saya menyatakan di sini ada terobosan kasih. Ada terobosan kasih. Yang mandul, yang tidak bisa punya anak. Tapi ada terobosan kasih dari Tuhan. Dia berikan kepada Imam Zakaria, dia berikan kepada Elisabet istrinya, kemudian apa yang terjadi? Dapatlah mereka anak. Dapat punya anak. Saudara, bagian itu kita lihat di Lukas pasal yang pertama. Ya, saudara boleh baca lengkap di rumah, tapi saya akan ambil beberapa bagian di sini. Di ayat yang akan kita baca di Lukas pasal yang pertama,
Ayat 5 mulai, pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga dari keturunan Harun namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Nah, ini contoh imam. Dalam pelayanan imamat, dia tampilkan satu kehidupan yang benar di hadapan Tuhan dan selalu menurut segala perintah Tuhan. Kemudian dari keistimewaan yang ada pada Sakaria dan istrinya, ada sesuatu yang mereka merasa kurang. Itulah ayat 7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ya, sayang. Sementara mereka dalam aktivitas sebagai pelayan Tuhan, sebagai petugas imamat. Sakaria ini adalah imam yang melayani kaaba Allah. Berarti dia melakukan tugas imamat sesuai dengan jawatan yang Tuhan berikan padanya. Jabatan imam itu bukan sesuatu yang biasa dikasih begitu, tidak saudara. Tapi itu harus ada garis keturunan. Itu harus ada dari Tuhan. Ya, melayani pekerjaan Tuhan itu harus ditentukan, diputuskan oleh Tuhan. Sebab banyak yang melayani pekerjaan Tuhan bertahun-tahun kemudian hilang. Kembali ke pekerjaan dunia. Tidak lagi melayani pekerjaan Tuhan. Karena melihat situasi yang tidak bisa dia hadapi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Banyak problem, banyak masalah. Banyak hal yang menjadi tanggungan dari seorang pelayan Tuhan, seorang imam dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dan itu tidak mampu. Kemudian dia tidak bisa terus lakukan pelayanan imamat itu. Saudara, dan banyak terjadi di dunia Kristen sekarang ini. Ya, malah lebih gila lagi, dulu pendeta, sekarang ustadz. Ya toh? Dulu hamba Tuhan, pendeta. Lalu sekarang jadi apa? Orang Manado bilang pandoti, saudara. Dia sudah tidak menghargai panggilan yang Tuhan berikan. Dan saya hanya bisa katakan, saudara sekalian, masuk dalam pelayanan imamat, masuk dalam pekerjaan Tuhan, saudara sekalian, itu harus ada tanda tahbisan oleh Tuhan. Imam-imam dalam pelayani pekerjaan Tuhan harus dia miliki tanda tahbisan. Hidup yang ditahbiskan oleh Tuhan. Hidup yang dilantik oleh Tuhan. Ya, ditahbiskan oleh Tuhan. Dan kalau tanda tahbisan ini ada, maka resmi dia menjadi seorang pelayan Tuhan, mengerjakan tugas imamat. Kita di Ebenezer ini, sekian belasan orang sudah terjun dalam melayani pekerjaan Tuhan dalam berbagai bidang dan tugas sebagai bakat kita, ya, sebagai kemampuan kita. Ada yang tidak bisa musik, tapi ada juga yang bisa WL. Ada yang tidak bisa drum, tapi ada juga yang bisa bass di para pemain musik. Jadi masing-masing punya keistimewaan. Dan saya mau katakan, saudara sekalian, untuk pelayanan seperti itu,
untuk pelayanan kita kepada Tuhan dan menjadi pelayanan yang berkenan kepada Tuhan, maka saya mau katakan harus ada tanda tahbisan. Saudara mungkin bertanya, tanda tahbisan itu apa? Tanda tahbisan itu adalah seperti Sakaria. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ini tanda tahbisan. Saudara berpikir tanda tahbisan itu apa? Ini tanda tahbisan. Ya, Sakaria melayani pelayanan imamat di bait suci. Kalau dia tidak punya tanda tahbisan, apa yang dia kerjakan tidak menjadi yang berkenan kepada Tuhan. Saudara sekalian, sehingga saya di hari-hari ini selalu bergumul berdoa kepada Tuhan. Jadikan hidupku ini menjadi hidup yang dapat menyenangkan hatimu Tuhan. Bukan oleh kuatku, bukan karena aku bisa, bukan karena pendidikanku, bukan karena karunia. Tetapi Tuhan, biarlah hidupku menjadi hidup yang dapat menyenangkan hati Tuhan dengan pelayanan yang kita berikan. Kita bisa melayani dan pasti Tuhan memberkati. Kita bisa ambil bagian dalam pelayanan imamat, pasti Tuhan memberkati. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan semua menjadi mungkin kalau kita pasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara sekalian, memang ada tetapinya. Tetapinya dari Sakaria dan Elisabet tidak punya anak. Seperti tidak ada buah kasih. Nah ini saudara. Mari kita dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan di akhir zaman ini. Mari kita tunjukkan ada buah kasih dalam setiap kita melayani Tuhan. Ada buah kasih. Dan itu menjadi terobosan di masa akhir. Kasih itu menjadi sesuatu yang mutlak harus kita miliki. Dan menjadi terobosan sekarang. Kita menemukan kasih itu yang dari Tuhan. Ada terobosan kasih. Ada kasih yang Tuhan berikan pada kita. Ada kasih yang kita bisa berikan kepada yang lain. Karena kasih itu bersumber dari Tuhan. Kita melayani dalam pelayanan pekerjaan Tuhan tanpa kasih. Maka pasti kita akan mengomel. Pasti kita akan merasa capek. Pasti kita akan merasa, apaan. Datang jauh-jauh. Ya, tetapi kalau kita punya kasih, jauh apa dekat, hati lagi gerundel, hati lagi tidak ada. Hati yang tidak ada kasih, Tuhan mau bawa saudara. Mari kita melayani dengan tanda kasih yang dari Tuhan. Itu terobosan yang harus kita miliki di hari-hari sekarang. Ya, harus kita miliki, tanda kasih itu harus ada. Kasih yang Tuhan berikan pada kita. Saudara tahu Lukas 1 ini bicara kasih yang luar biasa. Ya, saudara, Lukas 1 ini bicara kasih yang luar biasa. Sampai pada Lukas 2, wujud dari kasih adalah Yesus lahir sebagai juru selamat dunia. Ya, saudara, ini kasih luar biasa. Sehingga manusia tidak sampai dengan apa yang ada pada Tuhan. Manusia berpikir, kenapa kok sudah melayani tapi buah kasih tidak ada. Ya, tidak ada kasih. Dalam pelayanan tidak ada kasih. Yang ada apa? Ngomel, saudara ya. Ngomel, mau latihan lagi. Hujan-hujan lagi. Iya dah, hujan-hujan.
Saya berapa kali hujan tidak datang di doa puasa. Karena memang kondisi. Bukan bela diri, tapi memang udah kondisi. Kondisi nggak memungkinkan untuk persiapan hari Minggu. Jauh-jauh lagi, latihan lagi. Saya sudah dari jam sekian yang lain belum datang. Sudahlah, kalau ada kasih, kalau udah duluan, tunggulah. Kalau sudah datang duluan, berdoalah, Tuhan, cepatkan teman-temanku supaya sama-sama berlatih. Berlatih dengan penuh kasih. Nanti akan jadi gempar Ebenezer di Kota Malang. Haleluya. Ebenezer akan nanti gempar, saudara. Banyak jiwa yang nanti Tuhan kirim untuk melihat bagaimana buah kasih yang ada pada saudara-saudara sekalian. Di dalam rumah tangga ada buah kasih. Istri ngomel, suami jangan balas ngomel. Diam saja. Suami muka 50.000, istri balas dengan muka 100.000. Maksudnya begini, kalau suami mulai wajahnya serem begitu saudara, jangan tantang dengan seremnya. Jadi itu saudara, betul tidak? Saya kalau lihat istri saya mukanya mulai lemas, oh haleluya. Saya bilang, mau kopi? Saudara ya. Soalnya kalau tunggu dia bikin kopi kelamaan. Jadi saya yang bikin. Saya yang buat. Mau kopi, kopi apa? Kopinya kan ada macam-macam di saset. Iya kan? Mau kopi apa? Ada, coklat. Coklat juga ada. Mau campur semua-semua? Jadi kalau di rumah tangga begitu saudara ya. Terus ke anak. Wah kalau sampai ke anak. Apalagi anak sudah berkeluarga sendiri. Cara penanganan beda-beda. Tidak harus dobrak. Tetapi harus penuh dengan kasih. Bagaimana Fer? Mantap. Oh dia apa lagi? Saya tidak ikut dalam urusan rumah tangga. Tapi saya ikut firman Tuhan. Firman Tuhan begini, firman Tuhan begini. Terima firman, maka engkau akan damai sejahtera. Haleluya. Luar biasa. Makanya yang belum menikah, berdoa banyak. Supaya dapat pasangan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendakmu, kehendak Tuhan. Ya, bayangkan saya jauh-jauh dari Manado dapat di Pakistan. Loh, kan benar, Pakistan Wetan maksudnya. Wah, istri saya bawa ke Manado, saya pamer ke pendeta-pendeta. Ini istriku, wih. Ini ya, farmnya apa, marganya apa. Gubernur dulu di Manado kan ada Sarundayang, gubernur Sarundayang. Sarundayang, oh Frans dari Jawa dapat farm Sarundayang saya bilang enggak, dari Pakistan istri saya. Pakistan, dia lihat dari atas, dia lihat sampai, jangan lihat-lihat terus saya bilang. Itu istriku, Pakistan Wetan, saya bilang. Ketawa mereka. Begitu saya kocak, pendeta-pendeta langsung bilang, jangan pulang cepat ke Manado. Saya jadwal 1 bulan. Enggak, aku 2 minggu cukup. Kelamaan tinggal rumah enggak boleh saudara. Tapi pernah saya tinggalkan rumah 3 bulan. Ya. Kepulauan Riau sampai ke Papua, saudara. 3 bulan, saudara sekalian. Dan kalau sudah pelayanan luar, saya bilang sama teman saya, kalau saya sampai di Papua, kebaktian jangan tunggu minggu, nganggur aku. Jadi bagaimana? Tiap hari kebaktian, beres Pak, dia bilang. Tiap hari kebaktian, begitu khotbah hari Minggu, hari Senin sampai Sabtu kebaktian terus, saudara. Saudara bayangkan mesti dia khotbah tiap hari. Kan cekot-cekot. Berdoa sama Tuhan, bergumul. Tuhan, tiap hari aku bilang dan mereka nurut loh Tuhan. Tiap hari.
Lalu siangnya bagaimana? Pagi sampai siang, apa yang harus saya buat? Apa leye? Enggak, saudara. Saya datang ke Bimas Kristen, saya datang ke Kapolres, saya bilang saya mau melayani lembaga pemasyarakatan. Pak dari mana? Dari Kota Malang. Oh ya, kita catat. Saudara, apa yang terjadi? Dengan Bimas Kristen kita turun, saudara, melayani lembaga pemasyarakatan. Oh, saudara sekalian, kita turun melayani lagi komplek-komplek. Di Sorong itu ada komplek tempat-tempat WTS. Setiap rumah makan, setiap restoran WTS di situ. Saya bilang, mana koordinatornya? Kumpul semua. Dikumpul, saudara. Itu wanita-wanita itu dengan penampilan yang seronok-seronok. Saya bilang, asli mana? Jawa. Asli mana? Manado. Kamu Manado bikin malu orang Manado. Kamu ada di sini untuk apa? Cari makan. Cari makan bukan cara begitu. Ya, saya masuk di kompleks. Khusus Kristen dikumpul. Khusus Kristen, saudara ya. Khusus orang Kristen dikumpul. Ternyata di komplek itu kurang lebih ada hampir 100 orang dikumpul. Saya lihat bukan main ini orang-orang. Jauh-jauh dari Manado mereka ada di sini. Hanya untuk kehidupan yang tidak mau menurut firman. Hidupnya diobral begitu. Tidak untuk Tuhan. Saudara ya. Terus saya bilang sama mereka. Kalian dari Minahasa Manado? Iya Pak. Kalian kira saya di sini mau bicara firman, mau khotbah sama kalian. Saya enggak khotbah. Tak bilang. Apaan mau khotbah kalian begini? Saya mau ngamuk sama kalian semua. Langsung wajahnya agak senyum, sekarang wajahnya jadi kecut semua. Saya ngamuk. Kenapa itu? Kenapa? Saya ditipu, saya dibilang mau ada kerjaan dan bayarannya sekian, kita datang. Tahu-tahu kita ditaruh di tempat ini. Saya bilang kamu bikin malu sama Tuhan, bikin malu orang tua. Kenapa kamu harus begini? Kamu tahu Alkitab kan? Ayat ada kan? Ada yang nunjukin Alkitab. Dia bawa. Saya bilang gak usah. Saya mau ngomong gak usah angkat Alkitabnya. Iya kan? Dengar. Sekarang kamu berdoa minta Tuhan supaya saya bisa pulang Tuhan. Saya dikelilingi beberapa gembala waktu itu, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan ketegasan dari firman Tuhan, mereka hancur hati dan mereka menangis. Menangis, saudara. Menangis, Tuhan tolong. Maju ke depan. Maju. Didoain. Akhirnya mereka bilang, Om, kita memang ingin pulang. Berapa yang mau ingin pulang dalam waktu dekat ini? Kita Om, ada 10 orang. Saya bilang sama pendeta-pendeta, urus mereka pulang. Kan urus tiket tuh saudara pulang. Gembala-gembala pikir, wih jadi beban kita dapat tiket. Urus, saya bilang, urus tiket untuk mereka pulang. Kalau enggak berdosa kalian. Selama jadi gembala di sana belum pernah masuk ke daerah-daerah itu. Saya tamu dari luar tergerak untuk datang dan melayani mereka. Itu buah kasih yang harus ada pada kita. Saya percaya buah kasih yang Tuhan berikan kepada kita harus ada. Ya, buah kasih itu anak memang. Buah kasih itu kerohanian yang kita berikan kepada yang lain. Kita punya rohani sudah meningkat. Itu harus terlihat buahnya. Rohani kita sudah tinggi, rohani kita sudah hampir ke langit. Buahnya mana? Buah kasih.
Dan itu juga menunjukkan kepada buah roh. Nah, kalau sudah bicara buah roh, maka buah yang pertama adalah kasih. Kasih. Jadi saudara, menunjuk pada pelayanan imamat, kita semua harus dibekali dengan firman Tuhan. Jangan pernah ada jemaat, jangan pernah ada pelayan-pelayan Tuhan yang bosan dengan firman. Itu bahaya. Jangan sampai ada jemaat yang tantang firman Tuhan. Itu bahaya. Marilah jemaat setiap dengar firman, itu untuk saya. Setiap hamba Tuhan datang menyampaikan firman, itu untuk saya. Tidak usah melihat yang lain. Setiap firman itu memang untuk kita. Karena di situ Tuhan bicara pada kita. Jadilah pelayan Tuhan bagaikan Zakaria yang ada tanda tahbisan. Saudara, begitu dia ada tanda tahbisan, saudara, walaupun dia belum punya anak, belum ada buahnya kasih, tapi Tuhan terus mengikuti pelayanannya. Tuhan terus mengikuti pelayanan dari Zakaria. Dan apa yang terjadi? Ayat 13. Ayat 11 mulai. Ayat 11. Maka tampaklah, Lukas 1 ayat 11 mulai. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Nah, apa berita dari surga untuk Zakaria? Ada berita yang luar biasa. Mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mustahil bisa punya anak Elisabet, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Malaikat Jibril datang memberitahukan sesuatu yang luar biasa. Ya, jangan takut sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ini akan menjadi Yohanes Pembaptis. Saudara lihat itu. Dengan segala ketekunannya, dia ada dalam rumah Allah. Dia ada melakukan pelayanan imamat. Tuhan ikuti pelayanannya. Amin. Tuhan ikuti pelayanan. Pelayanan kita juga kepada Tuhan. Tuhan ikuti. Pelayan gitar, pelayan keyboard. Saudara, bass. Drummer. Tuhan ikuti pelayanan kita. Kita pelayan firman, Tuhan ikuti pelayanan kita. Saudara, kira kita sekedar melayani, itu Tuhan ikuti dengan rohnya. Ya, Tuhan ikuti. Tuhan ikuti pelayanan kita. Pelayanan kita ini sungguh-sungguh dari hati kita yang paling dalam melayani Tuhan. Atau hanya sekedar kita tampil dan dilihat orang kita melayani. Itu tidak ada berkat, saudara. Tidak ada berkat. Tapi kalau kita sudah masuk dalam pelayanan, maka roh Tuhan ikuti kita. Saudara lihat yang kita kerjakan, orang yang melihat, orang yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Karena pelayanan kita. Amin. Bawa firman juga. Tidak sekedar kan kita, Pak Jemri, Bang Devli, kita tidak sekedar saudara-saudara begitu saja bawa firman Tuhan. Tapi kita ada bergumul, berdoa, minta Tuhan sertai apa yang kita kerjakan untuk Tuhan.
Supaya jemaat diberkati, supaya jemaat menjadi jemaat yang bersemangat dengan firman Tuhan. Ya, Pak Samuel, ya, sebagai orang-orang yang pembawa firman. Saudara lihat kita lakukan itu bukan untuk kita, tapi kita lakukan itu untuk Tuhan. Ya, kita lakukan untuk Tuhan. Dan apa yang terjadi? Pintu-pintu berkat dibukakan oleh Tuhan. Pintu berkat dibukakan. Haleluya. 13 Maret saya masih diundang di Jogja. Di Jogja lagi saudara. Padahal beberapa waktu lalu ada di Jawa Tengah di Solo. Lalu di Jogja lagi. 22 sampai 25 saudara. Ada di Jakarta. Itu pelayanan Tuhan buka. Lalu 26 sampai 28 di Bekasi. Saudara sekalian. Dan nanti akhir April saya ada di Manado. Begitu tiket datang, berangkatlah saya. Tiket enggak datang, enggak berangkat aku. Berarti kan enggak dikehendaki. Ngapain naik kapal laut? Waduh, 3 malam di laut, apalagi musim begini. Tahu-tahu kapal oleng. Saudara, udah kurang Tuhan kapal udah oleng. Istri saya pengalaman ke Manado, anak masih kecil, Ferdinand si Cili ya waktu itu. Waduh, saudara ya, hujan deras apalagi, waduh. Jadi di kapal coba, Tuhan tolong. Berdoa kayak orang Eropa, Tuhan colong. Tuhan jadi colong, saudara. Tuhan tolong, kalau dibilang Tuhan tolong. Ya, lidahnya dibuat bahasa orang Eropa. Tuhan, colong. Tolong, saudara. Tuhan tolong. Dan Tuhan tolong. Pergi pulang selamat. Begitu kita pelayanan, menyenangkan hati Tuhan. Pintu-pintu berkat dibuka oleh Tuhan. Dan jemaat yang kita datangi, jemaat menerima keberkatan dari Tuhan. Haleluya. Keberkatan surga Tuhan berikan. Ya, saya kemana-mana ada saja tiket, ada saja hotel. Ya, bintang-bintang 4 lagi saudara hotelnya. Bintang-bintang 4 saudara. Sampai kalau saya ke hotel satu ada sandal kan, itu fasilitas untuk yang nginap. Saya bawa, istri saya sampai bilang, sandal lagi. Sandal hotel ini. Sampai banyak. Itu tanda kita ada di hotel mana, saudara ya. Nanti kita bisa merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam pelayanan kita masing-masing. Haleluya. Saya pingin 1 jam lagi khotbah, tapi saudara udah begini-begini. Kalau di luar daerah, mau 1,5 jam, mereka masih mantuk-mantuk. Tapi ada yang kebacut. Enggak balik-balik. Ngorok. Udah sampai ngorok. Untung ngoroknya beda. Kalau saya cerita itu hari, pendeta-pendeta dulu saking susah, dia ngorok supaya dapat makan toh. Lapar. Bunyinya ya. Yang punya tempat kan tidak ada apa-apa. Karena zaman-zaman susah waktu itu. Itu pendeta lagi ngorok. Ngorok lagi dia. Karena gak ada apa-apa. Rupanya pendeta itu ke belakang. Ngoroknya bunyi telor. Ngorok. Suami istri yang punya pastori mikir, telur sih ada, tapi musim hujan. Kompor gak ada, minyak tanah. Apa? Ya, pagar halaman dibongkar, dimasak, dipakai masak. Pakai apa dulu? Dulu ada bambu kon tiup-tiup. Nyala. Anak-anak muda gak tahu saudara zaman-zaman dulu. Pakai corong, tiup api. Masak landok, dimakan sama tamunya. Berapa biji? Oh,
saudara sekalian. Lalu dia ngorok, udah nggak kedengaran R-nya, tapi udah kedengaran orang bergergaji. Rok, 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 rok. Itu pelayanan dengan penuh keterbatasan. Apapun yang terjadi, saya sudah ditakbiskan oleh Tuhan. Saya tetap mau ada dalam pelayanan. Haleluya. Saya banyak ditawari. Di sana Pak, kita kasih satu gereja, tinggal di sana. Fasilitas ada. Ya, semua itu kan urusan Tuhan. Kalau memang Tuhan kehendaki, ya boleh. Tapi kalau Tuhan gak kehendaki, gak datang-datang itu. Ya enggak sampai sekarang. Tetap di Kota Maja segenggeng saya. Dan Tuhan pelihara sampai sekarang. Ya, Tuhan pelihara. Akhirnya apa? Tidak mustahil bagi Tuhan. Lahirlah Yohanes Pembaptis. Siapa Yohanes Pembaptis? Dia adalah pembuka jalan Tuhan. Untuk Tuhan Yesus lahir. Untuk Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Sudah tahu? Penyertaan Tuhan atas Zakaria. Saya bilang tadi. Itu diikuti terus pelayanannya. Sampai melahirkan Yohanes Pembaptis. Dan ternyata ada maksud Tuhan. Yohanes Pembaptis akan menjadi pembuka jalan bagi pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi. Yohanes Pembaptis membaptis orang, ya, supaya percaya dan bertobat, maka engkau akan selamat. Begitu Yesus lahir, selamat dari siapa? Begitu Yesus lahir, dialah juru selamat. Bayangkan itu. Alkitab, rangkaian kisah ini membuktikan kepada kita untuk kita terima juru selamat dalam hidup kita. Maka ada yang sudah membuka jalan. Kita bersyukur Tuhan tolong. Ya, kita bersyukur Tuhan tolong. Yesus sebagai juru selamat. Kalau tadi malaikat kepada Zakaria dan Elizabeth, sekarang malaikat kepada Maria. Ayat 28, Lukas 1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Suara malaikat Jibril kepada Maria. Tadi suara malaikat Jibril kepada Zakaria dan Elizabeth. Sekarang kepada Maria. Mereka tangkap dengan akal, dengan pikiran. Rasio mereka mau dipadukan dengan firman tapi tidak sampai. Kepandaian manusia tidak sampai untuk melihat kemuliaan Tuhan. Sehingga mereka punya pikiran sebagai manusia, tidak mungkin. Maria bilang, "Saya belum bersuami. Saya masih bertunangan." Ya. Kalau masih bertunangan jangan sampai seperti sudah punya suami loh ya, saudara. Masih bertunangan. Kalau dunia sekarang kan udah bertunangan, udah kemana-mana, udah kayak suami istri saudara.
Ya kan? Padahal belum bisa sama-sama, belum boleh saudara, Alkitab menyatakan itu. Belum boleh saudara ya. Jadi jaga kesucian itu. Ya. Saudara. Jadi tidak mungkin karena saya belum punya suami. Jawaban ayat 37 tadi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebagai ayat terakhir, kata Maria kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi anak Allah. Yesus yang dia lahirkan oleh Maria itulah kudus dan itulah anak Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan membuka satu tabir yang besar. Yang tidak bisa ditangkap oleh akal kepandaian manusia. Tabir Tuhan dibuka. Maria dipakai oleh Tuhan. Roh Kudus turun atasnya. Dikuasai oleh Roh Kudus. Dan akhirnya dia mengandung oleh Roh Kudus. Dan dia melahirkan anak laki-laki. Lukas 2 ayat 11, sudah lahir bagimu juru selamat. Ya, Yesus Tuhan itu. Saudara lihat bagaimana Tuhan dengan kuasanya menyatakan pada kita. Tidak mungkin bagi kita. Tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan mungkin. Ya, tidak bisa Tuhan, tidak bisa. Tapi bagi Tuhan bisa. Apa yang mau kita katakan sekarang? Ya, apa yang mau kita katakan? Saya tidak punya kemampuan. Saya tidak punya latar belakang pendidikan yang hebat, yang mumpuni. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, Petrus aja nelayan, Tuhan pakai luar biasa. Ya, Paulus dengan kesarjanaannya Tuhan pakai luar biasa. Jadi bagi Tuhan bukan persoalan latar belakang pendidikan, tapi persoalan hati dan hidup ini yang diserahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan tahbiskan, Roh Kudus bekerja dan kita menjadi mantap. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ditakbiskan oleh Tuhan. Rasakan urapan Roh Kudus, rasakan takbisan Tuhan atas kita. Dan saya percaya kalau saudara dapat merasakan takbisan Tuhan, Roh Kudus menguasai, menyertai di mana saudara berada, saudara akan berkata, Tuhan terima kasih. Ada gangguan sana sini, ampuni Tuhan, biar Tuhan yang tolong. Bukan kita yang berontak untuk kemauan kita, enggak bisa. Kalau kita sudah di pelayanan, kita enggak bisa bela diri, sudah enggak usah. Biarlah Tuhan yang akan nanti bela kita. Tuhan, saya serahkan dalam tangan-Mu. Dan nanti saudara akan lihat, pelayanan kita adalah pelayanan yang dipakai oleh Tuhan. Jadi berkat, terobosan kasih Dia berikan pada kita sekalian. Kasih Tuhan melimpah. Kasih Tuhan memenuhi hidup kita dari hari ke hari. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin saudara. Aminnya kurang mantap. Aminnya kurang bareng. Aminnya sudah bareng. Ya. Jadi kita lihat bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kita harus ingat ini ayat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti tolong dalam keperluan, kebutuhan, ya, pergumulan kita. Tuhan pasti tolong dan Dia akan berikan yang terbaik dan Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Tim musik silakan naik. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Haleluya. Puji Tuhan. Lagu yang sudah dinyanyikan tadi
sangat besar anugerah-Mu Tuhan. Tetap Kau Tuhan. Ya, haleluya. Kita mau nyanyi, kita tunduk kepala dan kita rasakan kehadirannya. Kita rasakan jamahannya atas kita semua. Haleluya. Haleluya. Besar anugerah. Haleluya, haleluya. Betapa terus pengorbananmu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, ku cintakan yang terindah dalam jiwaku. Haleluya, haleluya. Jiwaku aku alami kuasa-Mu. Tetap Kau Tuhan di hidupku. Tetap Kau Tuhan. Tetap Kau Tuhan di hidupku. Tetap Kau Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh sangat terberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, amin. Saya percaya semua diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini, amin. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Serukan nama Yesus.
saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau merendahkan hati kita mau menyatukan hati kita untuk kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat karya-Mu yang indah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat terobosan kasih yang sudah Engkau berikan atas kami. Untuk kami bawa terus melayani Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menjadi semangat baru, harapan baru bagi kami. Apapun yang terjadi untuk kami terus melayani Tuhan. Bagaikan Zakaria dan Elisabet yang Tuhan sudah tetapkan. Terima kasih semuanya Allahku. Di penghujung ibadah kami saat ini, kami bersatu hati untuk gereja Ebenezer tercinta. Mari Bapa, kasih-Mu melingkupi gereja kami. Penyertaan-Mu yang sempurna atas gereja kami. Agar Ebenezer boleh lebih dan terus lagi menjadi berkat bagi semua orang. Bapak dan Ibu Gembala, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Beliau yang sudah Tuhan tetapkan dan pilih menjadi gembala kami. Engkau juga sudah tetapkan dengan kuasa Tuhan, memberkati dengan limpah. Hikmat marifat yang dari sorga senantiasa Kau turunkan atas Bapak dan Ibu Gembala untuk menggembalakan kami di tempat ini seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang dikerjakan, apa yang dibuat, Tuhan buat berhasil. Juga WPD, karya pembangunan, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati dengan limpah untuk menopang Ebenezer di tempat ini. Keluarga besar yang ada, anak-anak, semuanya dalam kasih sayang Tuhan. Semua dipakai Tuhan. Terima kasih Bapa, begitu juga kami di dalamnya. Kami terus menikmati kasih anugerah Tuhan. Kami mau bawa dalam melayani Engkau di dalam segala tugas masing-masing. Dengan penuh kerendahan hati kami mau melayani Tuhan. Bersatu hati, bergandengan tangan Tuhan untuk memajukan tempat ini. Gereja Ebenezer beserta seluruh program kerja yang ada. Tuhan menyertai, Tuhan memakai kami semua dengan kuasa yang dari sorga. Apa yang kami kerjakan dan lakukan, Tuhan Engkau buat berhasil. Karena bukan dari kami tetapi dari Engkau yang memberinya. Kami bawa Rupin dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah melalui Rupin boleh menjadi jembatan kasih Allah kepada mereka yang membutuhkan. Anak-anak yang terlantar, anak-anak yang memerlukan pendidikan yang bagus. Melalui Rupin Tuhan jamah. Tuhan pakai setiap orang-orang yang terlibat di dalam Rupin. Tuhan memberikan hati yang mengasihi dan melayani Engkau. Sehingga Rupin boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Juga yang di lapas Tuhan, biarlah melalui pelayanan Ebenezer boleh menjadi kabar baik, boleh terjadi pertobatan yang besar di sana Tuhan. Karena nama Tuhan yang dipermuliakan. Kaum wanita, kaum pria, pemuda remaja dan sekolah minggu di tempat ini kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau memberkati semua, Engkau memakai semua. Terima kasih Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau sumber kedamaian, Engkau sumber kesejahteraan, Engkau sumber kemakmuran bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya rencana besar yang akan datang, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memudahkan, melancarkan semuanya, menjauhkan dari anarkis, menjauhkan dari
kericuhan di dalam pemilu mendatang. Dan kami terlalu yakin dan percaya Engkau sudah menetapkan siapa pemimpin kami. Kami tahu itu daripada Tuhan. Engkau sendiri yang memilih dan menetapkan. Sehingga bangsa kami boleh lebih baik lagi. Bangsa kami boleh lebih maju lagi. Aman dan nyaman boleh menjadi bagian kami semua. Mulai dari pimpinan teratas sampai yang terendah. Tuhan Yesus mengurapi. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus menyertai semua untuk kelangsungan, kemakmuran bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah Engkau tetapkan di Indonesia ini. Engkau menyertai, melingkupi mereka dengan kasih Allah dimanapun mereka berada Tuhan. Mencukupkan Tuhan, menetapkan mereka sebagai hamba-hamba-Mu untuk pekerjaan Tuhan makin besar. Terima kasih Yesus, banyak yang akan kami minta, tetapi Tuhan yang sudah mengerti dan kami percaya Kau menjawab, Kau mendengar doa kami lebih dari yang kami pikirkan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita nyanyi sama-sama, kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati kamu berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tangan-Mu menyertai aku dan mengiringi aku daripada malapetaka sehingga celaka tidak menimpa. Berdiri bersama-sama, kita angkat tangan kita muliakan Tuhan untuk berkat-Nya, untuk kasih sayang-Nya yang Dia limpahkan atas kita semua. Haleluya, haleluya. Daerahku dan kiranya menyertai aku dan membimbing aku daripada malapetaka sehingga celaka tidak menimpa aku. Tuhan dan menanggung doaku. Terimalah firman Tuhan yang sudah disampaikan. Bawalah itu dalam kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, dan engkau mendapatkan berkat di dalamnya. Sehingga Tuhan selalu yang dipermuliakan. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Itulah sebabnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Ebenezer yang sangat dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dan terimalah anugerah berkat, rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus ada menyertai hidup kita mulai hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah anugerah kasih-Nya dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita sekalian. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Tante Ayu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan melihat warta sepekan di SCA Ebenezer Malang. Kita akan bertemu kembali dalam ibadah raya Minggu 18 Februari 2024 pukul 8 pagi di tempat ini. Pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Jeffrey Wawor. Yang mengambil pelayanan dalam ibadah adalah sebagai berikut. Sekolah Minggu akan diadakan pada pukul 10:30 siang setelah ibadah raya. Sekian warta jemaat sepekan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu. Terima kasih untuk yang sudah hadir dan bersukacita bersama-sama. Saya percaya hari ini semuanya boleh diberkati. Amin. Bapak Ibu Gembala, hari ini juga sedang ada pelayanan ya di Blimbing. Kiranya juga Tuhan melimpahkan berkat yang sama. Bapak Ibu mengingatkan kembali, berikut saya sampaikan untuk ada laporan keuangan misi 2024, di mana ada pemasukan di saldo Desember sekitar 516.500, persembahan misi Januari terkumpul 825, terima misi gereja November dan Desember sehingga total pemasukannya 1.914.500. Dan ada pengeluaran juga untuk kunjungan, untuk SPP bulan Januari, token Rupin Januari sebesar 1.025 sehingga kita ada saldo misi senilai 916.000. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, ini akan saya sampaikan juga mengingatkan untuk janji misi yang sekiranya setiap bulan boleh kita imani, kita boleh diberkati dan kita boleh memberkati saudara-saudara kita. Juga untuk iuran kematian boleh dikumpulkan di Bapak Hambur. Dan satu lagi Bapak Ibu mengingatkan dan mengumumkan tanggal 25 Februari nanti akan ada ibadah spesial Valentine dan perdananya kaum muda ya di tempat ini ya. Spesial Valentine dan ibadah perdana kaum muda di tempat ini jam 6 sore, di mana nanti akan mengundang beberapa gereja sekitar dan juga akan dilayani oleh Bapak Pendeta Teguh Arianto. Demikian puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas.